Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal AKM melalui pusmenjar kemdikbud.go.id. Yang pertama kalian lakukan adalah membuka Google Chrome ya. Bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Oke. Setelah dibuka Google Chrome-nya, selanjutnya kalian ketik di pencarian itu adalah google.com. Setelah masuk ke halaman awal Google, selanjutnya kalian di pencarian ketik pusmenjar. Oke, selanjutnya enter. Ketikkan kata pusmenjar lalu klik enter. Kita pilih yang paling atas yaitu Pusat Asesmen dan Pembelajaran ya, http://pusmenjar.kemdikbud.go.id, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kita klik. Di sini ada halaman awal dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kita pilih, nah yang kotak hijau ini kita pilih Ayo Coba AKM. Diklik Ayo Coba AKM. Selanjutnya, AKM itu ada literasi dan numerasi. Kita kerjakan dulu yang literasi, klik yang hijau, lalu kita pilih jenjangnya. Di sini ada SD, SMP, dan SMA. Kita pilih jenjangnya SD atau MI. MI itu Madrasah Ibtidaiyah. Ketik sudah selesai, pilih jenjangnya lalu klik OK dan lanjutkan. Nah, muncul kotak selamat datang. Silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, jadi username ini tidak perlu kalian ubah atau boleh kalian ubah memakai nama kalian sendiri. Contohnya di sini Miss beri nama Rohma. Untuk passwordnya juga bisa kalian ubah. Lalu klik login. Nah, sudah login. Di sini ada tulisan save password. Kalian boleh save username dan password kalian supaya tidak lupa, atau jika kalian tidak mau menyimpan, kalian bisa klik never. Ya. Di sini Miss akan klik save ya untuk menyimpan. Nah, di atasnya ada namanya Rohma. Ya, peserta 01. Di sini juga ada nomor tokennya ya. Ada GPPYQZ. Selanjutnya di sini dilengkapi kode NIK. Lalu ada nama peserta, lalu ada jenis kelamin, mata ujian. Di sini ada nama peserta lagi, lalu tanggal lahir. Nah, untuk data yang sudah terisi seperti kode NIK, lalu nama peserta, jenis kelaminnya diubah, laki-laki atau perempuan, mata ujiannya sudah sesuai ya, SD. Lalu ketikkan nama peserta, ketikkan nama pesertanya Rohma. Lalu di sini pilih tanggal lahir kalian. Tanggal lahirnya, tanggal lahir Miss di sini 14 April, tahunnya 1993. Sudah itu ketikkan token. Nah, tokennya itu yang ini ya, yang GPPYQZ. Ketikkan di sini GPPYQZ.
Setelah semua terisi, maka selanjutnya kita klik submit. Nah, di sini konfirmasi tes. Nama tesnya literasi tingkat SD, statusnya tes baru. Waktu tesnya ini 19 Juli 2021 pukul 15:13 menit. Alokasi waktu mengerjakan tesnya itu 60 menit. Ya. Jadi sesudah 60 menit, jika kalian belum selesai, maka soal tersebut akan tertutup secara otomatis. Kita klik mulai. Nah, ketika kita klik mulai, maka di sini ada hitungan jamnya. Ya, sisanya adalah 59 menit 50 detik. Ya, waktu kalian mengerjakan soal. Ini adalah soal nomor 1 literasi. Ya, di sini ada informasi soal. Lalu di sini ada daftar soal. Ya, ada 20 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 1 jam. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 1. Di sini ada gambar ilustrasi dan ada teksnya. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Ini adalah teksnya. Lalu pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kalian bisa lihat di teks permintaannya apa. Jika kalian lihat di sini, pilihannya itu berbentuk lingkaran, ya. Jika pilihannya ini nih, ya, simbolnya ini berbentuk lingkaran, maka jawabannya itu satu atau tunggal, ya. Jadi kalau dia kotak pilihannya berbentuk lingkaran, jawabannya satu atau tunggal. Tapi kalau kotak pilihannya itu kotak bukan lingkaran, ya, maka pilihannya itu dua. Ya, ada dua pilihan. Nanti kita akan ada soal selanjutnya, itu ada dua pilihan jawaban yang benar, ya. Nah, karena ini pilihannya lingkaran, maka hanya ada satu jawaban yang benar. Kita pilih salah satu. Itu ingin bersekolah. Ya, ini contohnya. Setelah kalian klik, lalu soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, ini isi teksnya masih sama, hanya beda di pertanyaannya saja. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, ini berbentuk kotak kan? Ya, jika pilihannya ini berbentuk kotak, maka jawabannya itu bisa lebih dari satu. Kan di situ pun perintahnya beri tanda centang atau checklist pada setiap pernyataan yang benar, maka pilihan jawabannya bisa lebih dari satu. Ini kalian bisa klik mana saja, misalnya kerja keras dan sabar. Lalu klik lagi soal berikutnya. Nah, kalau yang ini adalah manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Pernyataan pertama itu Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Benar atau salah? Jika benar, kalian klik di kolom benar. Kalau salah, kalian klik di kolom salah. Pernyataan yang kedua, Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Jika benar pernyataan ini, klik tanda benar.
Jika salah, kalian bisa klik di kolom bagian yang salah. Ya, pernyataan ini sesuai dengan teks yang ada di atas. Selanjutnya, kalian klik soal berikutnya. Nah, untuk yang ini adalah jawabannya itu isian singkat. Kalian bisa mengetik di keyboard jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan. Ya, setelah kalian mengetik jawabannya hanya berupa jawaban singkat saja ya. Lalu kalian klik soal berikutnya. Nah, di soal nomor 5, peristiwa dan pelaku. Ada kolom peristiwa dan ada kolom pelaku. Peristiwa pertama, suka memberi uang receh seadanya. Siapa yang suka memberi uang receh seadanya? Siti dan Udin, Om dan Tante, atau Siti dan Om? Jika jawabannya Om dan Tante, kalian klik di Om dan Tante ya. Klik dulu peristiwanya, lalu diklik di kolom pelaku. Nah, maka dia akan otomatis tarik garis ya, seperti kita memasangkan, menjodohkan. Pernyataan nomor 2 di sini ada peristiwa, suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Siapa yang suka bernyanyi? Siti dan Udin apa Siti dan Om? Jawabannya kita klik dulu di peristiwanya, lalu klik di pelakunya. Nah, maka dia akan menarik garis ya. Kalau masih ada kolom yang kosong, ini kan kolom yang kosong Siti dan Om, tidak harus diisi atau tidak harus ditarik garis ya. Di sini disesuaikan saja dengan jawaban yang benar. Lalu diklik lagi soal berikutnya. Nah, ini adalah alasan. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut. Sudah sesuai dengan isi puisi? Nah, jadi apakah gambar ilustrasi tersebut sudah sesuaikah dengan isi puisinya? Jika jawabannya sesuai atau tidak sesuai, silakan kalian ketikkan jawabannya di kolom jawab ini ya, diketik jawabannya. Nah, kalau ini jawabannya bisa dilengkapi dengan alasan. Jika sesuai, apa alasannya? Jika tidak sesuai, apa alasannya? Jika sudah selesai, lanjut kalian klik soal berikutnya. Nah, ini berbeda lagi ya teks bacaannya. Berapa lama tidur yang kita butuhkan? Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Jawab. Ya, ini jawabannya ada di kotak bawah. Kalian bisa ketikkan. Sudah selesai, lanjut soal berikutnya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, di sini ada kotak pilihannya, ini bentuknya kotak ya. Tadi yang sudah Miss bilang, jika dia bentuknya kotak bisa lebih dari satu jawaban. Kalian berpaku pada tes yang di atas ini ya, dan bisa dilihat dari teks yang ada pada gambar. Di sini tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Ada juga hubungan yang terus-menerus antara kurang tidur dengan penambahan berat badan, insulin resistensi, dan diabetes. Ya, jadi kalian tinggal diklik mana jawabannya yang betul. Boleh lebih dari satu jawaban karena di sini kotak pilihannya adalah bentuknya kotak. Soal berikutnya, apa tujuan penulis pada teks tersebut? Tujuannya ya, kalian pilih salah satu karena ini bentuk pilihannya adalah lingkaran. Kalian pilih salah satu, apa tujuannya. Lalu klik lagi soal berikutnya. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini kamu bisa pilih lebih dari satu jawaban. Klik lagi soal berikutnya.
Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Ini seperti tadi kalian pasangkan. Ya, misalnya ini pasangannya dengan apa, kalian klik. Ya, ini pasangannya dengan apa, kalian klik. Gitu ya. Nanti kalian bisa lihat dari teks di atas. Nanti dia otomatis akan menarik garis. Selanjutnya, tentukanlah benar atau salah terhadap pernyataan tersebut. Usia 20 tahun memiliki tidur yang sama dengan usia 60 tahun, ya. Benar atau salah? Kalau benar, kalian beri checklist di kolom benar. Kalau salah, kalian beri checklist di kolom salah. Ini kalian bisa pilih. Selanjutnya klik lagi soal berikutnya. Ini sudah masuk soal nomor 13. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Mengapa? Nah, ini adalah jawaban esai. Ya, kalian bisa ketikkan jawabannya di sini. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah bacaan baru. Ya. Ini isian singkat. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Kalian baca dulu teksnya, lalu jawab pertanyaannya. Begitu seterusnya ya, sampai soal nomor 21. Ya, kalian bisa pilih. Terus sampai soal nomor 21, kalian pilih jawabannya, lalu soal berikutnya. Di sini Miss hanya mencontohkan saja ya. Nanti kalian bisa mencari jawabannya dengan membaca teks tersebut yang sudah tersedia. Oke. Nah, jika sudah sampai soal nomor 21, maka akan ada konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Jika kalian sudah yakin jawaban kalian, maka kalian bisa pilih selesai tes. Tapi apabila kalian masih ragu atau masih ada yang harus diperbaiki, maka kalian pilih kotak berwarna hijau kembali. Ya, maka akan kembali ke halaman tes. Jika kalian sudah yakin, maka kalian klik selesai tes. Oke. Akan tampil review hasil. Jadi ada jawaban kamu, ya, ada kunci jawabannya. Jadi ada kunci jawaban di sini, kalian bisa lihat jawaban yang tadi kamu pilih itu benar atau salah. Ya, kalian bisa cocokkan. Dan di sini ada unduh hasil. Kalian bisa unduh hasilnya. Ya. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, maka kalian bisa foto review hasil jawaban kamu. Ya, difotokan review hasilnya. Bisa dengan menggunakan handphone kamu foto, atau jika kamu mau print screen melalui laptop, kamu cari saja tombol print screen yang ada di laptop. Di sini contohnya ini print screen ya, PRTSC SJSRQ. Nah, ini tombol print screen, kalian tekan sekali saja. Oke, jika sudah, maka kalian masuk ke WhatsApp web. Ya, kalian bisa masuk ke WhatsApp web. Ketik di sini WhatsApp web. Masuk ke WhatsApp web. Kalian bisa mengirimkan hasil reviewnya itu ke Miss Rohma atau ke Miss Risma. Contoh, Miss Rohma mau kirim ke Miss Risma nih. Tadi kan sudah Miss print screen. Selanjutnya kita klik kombinasi CTRL sama V. Ya. Ini berbarengan CTRL sama V. Nah, tampil yang tadi kita screenshot, layar yang kita screenshot. Selanjutnya, nah, klik tanda enter atau kirim.
Nah, ini terkirim. Ya, yang tadi kita print screen. Layar yang tadi kita print screen sudah terkirim. Oke. Print screen-nya nanti mulai dari atas ya, dari review hasil. Jadi tulisan review hasil kalian print screen, atau kalian bisa unduh dulu hasilnya. Nah, di sini bentuk formatnya PDF. Lebih gampang kalian sih unduh hasil aja, jadi nggak usah print screen atau foto dengan handphone ya. Kalian tinggal buka, hasil uji coba AKM ini tersimpannya di download, di file download ya, namanya hasil uji coba AKM. Nah, bentuknya seperti ini nanti di file PDF-nya. Untuk mengirimkan file, caranya itu kalian pilih nih tautan ya, tautan, lalu pilih dokumen, contohnya Miss mau kirim ke Miss Risma, kalian boleh kirim ke Miss Roma atau ke Miss Risma. Tadi tersimpannya di download dengan nama filenya itu adalah hasil uji coba. Kita cari ya, hasil. Nah, ini hasil uji coba AKM. Open, selanjutnya enter atau kirim. Nah, maka hasil review yang sudah kalian kerjakan akan terkirim ke guru kelas ya. Dan artinya kalian sudah mengerjakan. Yang pertama kalian kerjakan adalah materi literasi. Dan untuk selanjutnya kalian mengerjakan materi numerasi. Langkah-langkahnya juga sama seperti literasi. Kalau literasi itu lebih ke membaca ya, seperti soal-soal bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk numerasi itu seperti soal matematika. Ya, hanya kita juga perlu literasinya. Jadi disediakan teks dulu, kemudian pertanyaan. Itu untuk numerasi. Sekian penjelasan Miss Roma hari ini tentang asesmen nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.